Bajunya itu loh, bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa supaya apa? Kita berharap kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat kedepannya. Ya. Oke, sekarang dipimpin oleh Mas Riko. Mas Riko, Mas Riko dipimpin doanya. Oke, sekarang kakak akan mengecek kehadiran kalian semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillah nihil, hadir semua. Oke, sekarang bangkunya dirapikan, itu diluruskan, bangkunya diluruskan ya, diluruskan, bukunya dikeluarkan semua. Bukunya, ayo bajunya itu loh, bajunya ini, ayo kerahnya. Nah, pinter dirapikan dulu. Alat tulisnya jangan lupa, alat tulisnya pensil, penghapus ditaruh meja dulu kalau kita akan mulai pembelajarannya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang segi banyak. Manfaatnya apa sih kakak mempelajari segi banyak? Banyak manfaatnya. Kita tahu kalau apalagi kalau kita menjadi arsitek, sangat dibutuhkan itu. Arsitek itu apa sih kak? Ya yang bangun-bangun, yang desainer rumah itu namanya arsitek. Ada cita-citanya di sini yang ingin menjadi arsitek? Loh ada. Berarti harus menguasai materi segi banyak. Jadi apa sih segi banyak itu? Ada yang tahu sih? Apa itu sih segi banyak? Seginya ada banyak, iya ada banyak, pintar. Terus pintar ya. Semuanya betul. Jadi segi banyak itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Ciri-cirinya apa? Dia minimal mempunyai tiga sisi. Dia minimal mempunyai 3 sudut. Sisi dan sudutnya pun harus sama jumlahnya. Kalau nggak sama berarti itu bukan segi banyak. Kalau seginya ada 3 dinamakan biasanya segitiga. Seginya ada 4 dinamakan segi 4. Seginya ada 5 ya dinamakan segi 5. Dibuka bukunya halaman 63 itu. Yang buku baru, buku halaman 63, yang buku baru 70 ya. 70 halaman 70 ya, buku baru. Itu dibuka. Itu ada materi tentang segi banyak. Sekarang kita baca satu persatu. Ayo. Baca satu persatu. Mulai dari ya itu. Mbak Bella dibaca. Mas, ayo Mas, disimak. Ayo coba dari bacaan tadi siapa yang berani menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Siapa yang berani mengambil ciri-ciri satu aja dari segi banyak? Ayo. Iya, pinter, mempunyai 3 sisi. Pinter minimalnya ya Mbak. Ini ditambah ya Mas Riko. Minimal mempunyai 3 sisi. Nah, kalau di bawahnya 3 sisi berarti apa Mas Ferdi? Termasuk segi banyak apa enggak? Loh ya kan enggak dengerin. Apa kalau minimal? Loh ya kan enggak dengerin. Kalau kurang dari 3 sisi? Apakah termasuk segi banyak anak-anak? Tidak, Mas Ferdi, ayo didengarkan. Kalau seumpama ini Pigora ini termasuk segi banyak apa enggak? Segi banyak, pinter. Karena apa alasannya?
mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 sudut. Pinter. Jumlahnya sama, 4 sudut sama 4 sisinya sama 4, sudutnya 4, sisinya 4. Iya, pinter. Ada lagi. Iya, lebih dari 3 sisi atau 3 sudut. Pinter. Anak-anak, segi banyak pun ada pembagiannya loh. Pembagiannya yakni segi banyak yang tidak beraturan dan segi banyak yang beraturan. Coba diperhatikan contohnya di layar proyektor sini ya, diperhatikan. Ini contohnya. Nah, lihat segitiga sama sisi sama segitiga, siku-siku. Lihat, beda kan ya? Apa yang membedakan mereka? Iya, kurang rapi ya, betul. Jadi segi banyak peraturan itu mereka mempunyai sisi yang sama panjangnya, tidak beda-beda. Kalau segitiga siku-siku beda-beda kan sisinya, ada yang panjang, ada yang ada yang pendek, ada yang sedengan. Nah, itu namanya segi banyak yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan lihat sama sisi, sama semua kan. Ayo kita lihat ke contoh selanjutnya. Nah, ini persegi dengan persegi panjang. Beda kan? Lihat, persegi ini termasuk apa? Segi banyak yang beraturan. Apa yang segi banyak yang tidak beraturan? Beraturan. Alasannya apa, Mas? Ayo, Mas Ferdi. Mas Ferdi, ya, alasannya apa? Pinter ya, sama. Itunya sama. Sisinya sama, sikunya sama. Sisinya sama, sudutnya sama. Pinter. Kalau segi panjang, persegi panjang, tidak sama. Ada yang panjang sisinya, sudutnya, ada yang sisinya ada yang panjang. Ya, pinter semua. Kakak doakan semuanya bisa memahami materi ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses. Jadi orang sukses pun tidak boleh malas. Kalau waktunya belajar ya belajar, bermain ya bermain. Gak boleh waktunya belajar digunakan untuk bermain, gak boleh. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain gitu. Oke, sekarang kita bagi menjadi berapa kelompok ya? 5. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Dari kelompoknya sendiri-sendiri atau kakak bagi? Oh, cari sendiri-sendiri ya. Oke, sudah berkumpul semua ya sama kelompoknya ya. Ada yang belum kebagian? Angkat tangan. Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Sekarang tugasnya apa? Per kelompok mencari benda-benda di ruangan ini ya. Benda-benda di ruangan ini yang termasuk segi banyak beraturan maupun tidak beraturan. Nanti ditulis per kelompok 1 laporan. Jadi benda-benda apa aja yang ditemukan di sini, alasannya apa? Alasannya minimal 2 ya. Alasannya minimal 3 ya. Kenapa kok bisa dikatakan? Umpama contoh, ini kakak beri contoh ya. Umpama Pigora tadi, kelompok 1 menemukan Pigora, tulis Pigora. Pigora termasuk segi banyak tidak beraturan. Lalu tuliskan 3 alasannya di sini di bawahnya. Apa alasannya? 1, mempunyai lebih dari 3 sisi, mempunyai lebih dari 3 sudut. Antara sisi yang 1 dan antara sisi yang kedua mempunyai panjang yang berbeda. Tuh. Jadi disebutkan alasannya mengapa itu dikatakan segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Atau mengambil contoh
bukan segi banyak, ditulis alasannya sendiri. Sekarang kakak beri waktu 10 menit untuk mencari barang-barang di sini dan menyebutkan alasannya, termasuk segi banyak, peraturan maupun tidak peraturan, ataupun bukan segi banyak. Ayo silakan dituliskan. Oke, semuanya dikumpulkan. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 belum ini. Ayo kelompok 3. Waktunya habis, ayo nggak boleh. Nah, pintar sudah sih. Ayo. Oke, sudah semua ya. Sekarang buka halaman selanjutnya, halaman 71 dan 73. Halaman 71 dan 73. Di situ ada soal. Kita jawab bersama-sama. Baca yang keras, Mas Riko. Apa jawabannya? Betul. Memiliki 3 sudut. Ayo, Mbak Bella. Baca soal nomor 2. Ayo, termasuk apa itu? Segi beraturan apa tidak? Segi banyak peraturan apa segi banyak tidak peraturan? Loh, kok? Iya, betul. Segi banyak tidak peraturan. Karena apa? Panjangnya berbeda ya kan? Panjangnya berbeda. Oke, Mas Ferdi, soal nomor 10. Baca terakhir. Mas Ferdi, baca yang keras terakhir. Ayo. Ayo, contohnya apa aja? Segitiga sama sisi, oke, pinter. Terus apa aja? Persegi, oke, pinter. Bintang, oke. Ayo, sekarang bukunya dibawa ke depan. Nanti kakak kasih bintang, kakak kasih nilai. Ayo, bawa semua bukunya. Oke, jadi anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini ialah ada beberapa di kehidupan kita banyak yang mempunyai segi banyak peraturan maupun segi banyak tidak peraturan. Kita harus tahu itu termasuk apa sih segi banyak peraturan. Oh, pintu saya persegi panjang kak di rumah, berarti termasuk apa? Segi banyak tidak peraturan. Oh, itu kak, keramik di rumah saya bentuknya kotak kak, persegi kak, berarti termasuk apa? Iya, segi banyak yang beraturan. Karena apa? Sisi sudutnya panjangnya sama dan lebih dari 3. Kalau kurang dari 3 boleh nggak tadi? Termasuk segi banyak nggak? Nggak termasuk. Sekarang kakak minta 1 orang saja perwakilan dari kelas ini yang bisa menyimpulkan dikit aja. Ayo, yang berani. Siapa yang berani? Ayo, seorang. Ayo, siapa yang berani? Enggak boleh malu-malu, harus berani. Oke adik-adik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi ya. Tugasnya apa yuk? Lupa. Oh iya, pintar. Kerjakan buku paketnya halaman 77 sampai 78. Lalu minggu depan dikumpulkan. Oke. Sekarang kita tutup dengan Fatihah dalam hatinya masing-masing. Al-Fatihah. Oke, kakak kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya adik-adik besok ya, kerjakan dan tidak boleh malas belajar. Oke, semangat terus raih cita-cita. Yang ingin jadi pemain bola jadi pemain bola, yang ingin jadi dokter jadi dokter, yang ingin jadi arsitek jadi arsitek. Ya, semangat, nggak boleh putus asa. Oke adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.